Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, si pembuat gara-gara dari tim media ya. Jadi sebagai guru kita harus eh, bersiap untuk mendapat gara-gara ya. Bersiap untuk mendapat masalah mengenai masalah masalah kita ya. Biarkan saya yang mencarikan atau membuatkan masalahnya, kemudian Bapak Ibu guru lain yang mengalami masalahnya. Masalah kita kali ini adalah membuat RPP inspiratif satu lembar. Seperti yang kita ketahui di pelatihan sebelumnya, pelatihan pembuatan RPP satu lembar dari yang disampaikan oleh Bapak Pengawas Cabang Dinas Pasuruan, Bapak Nuzulul dan Bapak Masful. Perwakilan kita yang sudah membuat RPP hanya Bapak Mulyanto saja selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Jadi agar sekolah kita tidak banyak mendapat malu, alangkah baiknya kita mulai menyusun RPP satu lembar ini mulai dari sekarang. Oke, lanjut saja. RPP satu lembar ini banyak disebut sebagai RPP inspiratif. Agar cepat membuatnya, kita biasanya memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang instan. Kalau sebelumnya pakai Office atau yang lain, ada aplikasi instan yang saya rekomendasikan, yaitu Canva. Nah, aplikasi Canva ini tersedia sebagai aplikasi web di canva.com. Saya tahu aplikasi Canva ini dari Bu Omi, meskipun tadinya saya nggak terlalu percaya karena hasil yang dikasih Bu Omi ini kurang begitu cakep ya hasilnya ya. Tapi setelah mendapat bukti-bukti lain bahwa aplikasi Canva ini cukup instan dan bermanfaat, ini saya dikasih tahu oleh siswa saya sendiri dari multimedia. Nah, ini saya mencoba menggunakan aplikasi Canva ini. Ternyata cukup mudah. Untuk tambahan informasi, selain aplikasi Canva ini diakses melalui browser komputer, browser PC, aplikasi Canva juga dapat dipasang di smartphone Android, diinstal melalui Play Store ya. Jadi kalau ingin menggunakan aplikasi Canva di smartphone, Bapak Ibu tinggal cari di Play Store, tulis saja Canva, CANVA, nanti akan muncul, bisa diinstal saat itu juga. Nah, Canva ini menyediakan banyak kemudahan berupa template seperti yang akan kita kerjakan, membuat RPP satu lembar atau yang biasa disebut RPP inspiratif. Canva menyediakan template yang cocok untuk digunakan sebagai RPP. Nah, ini template-templatenya Canva ini banyak. Jadi ada yang bisa digunakan untuk marketing, promosi, atau poster atau pengumuman, atau dokumen, membuat cover dokumen pribadi, kemudian template untuk sosmed, dan lain-lain. Nah, rekomendasi saya
untuk membuat RPP inspiratif, RPP 1 lembar ini adalah template model risam. Ya, risam adalah bentuk laporan pribadi. Jadi bentuk laporan ini ada banyak sebetulnya, ada risam dan ada report. Kita pilih yang risam. Mohon maaf, ini saya sambil makan kue ini ya, karena saya lapar ini. Habis Jumatan dari pagi belum sarapan. Nah, di sini banyak disediakan template-template. Pertama kali membuka halaman desain, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman kosong, blank page. Kemudian judulnya di sini adalah untitled design atau desain tanpa judul. Ini bisa diganti. Ini nanti untuk menyimpan sebagai berkas ya, menyimpan sebagai file, bisa diganti namanya. Klik saja bagian judul yang ada di sini. Misalnya RPP inspiratif 1 lembar. Nah, ini otomatis nanti namanya sudah terganti. Dan ini auto save, jadi otomatis tersimpan. Selama internet tidak putus, ini akan otomatis menyimpan sendiri. Tapi bukan di penyimpanan lokal. Kalau untuk menyimpan di penyimpanan lokal di HP atau di komputer, nanti bisa kita download setelah selesai mendesain, setelah selesai membuat. Nah, kita bisa gunakan salah satu template yang ada di sini, misalnya ini, atau yang lainnya lagi. Nah, banyak contohnya yang bisa kita gunakan. Di sini memang template, misalnya fotonya orang lain, namanya orang lain, tulisannya bahasa Inggris, ini nanti bisa kita ganti. Bapak Ibu bisa mengubah sendiri nanti unsur-unsur nirmananya yang ada di sini. Jadi unsur tata letaknya bisa diganti, misalnya font atau warna itu bisa diganti sendiri. Tapi saya sarankan bagi yang pengetahuannya minim mengenai desain, lebih baik tidak usah macam-macam, pakai saja template standar, warna standar, font standar, agar nanti hasilnya rapi. Saya coba gunakan template yang ini. Ada foto, ada nama, kemudian judul, ada bagian-bagian penting, ada bagian pelengkap ya. Untuk mengganti foto gimana? Mudah sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal mengupload foto di sini ya. Klik upload an image or video ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa mengupload dari komputer atau dari HP. Nah, ini ada pilihan upload dari Facebook, Instagram, atau Dropbox ya. Kebetulan saya sudah pernah mengupload foto saya di sini, meskipun gantengnya agak berlebihan, jadi bisa langsung saya taruh. Nah, ini contohnya foto saya waktu masih jadi petugas kebersihan di kampus. Nah, kalau kita lihat, kita geser ke sini, nah itu akan langsung masuk ke frame yang disediakan. Foto ini bisa diklik, bisa di crop, kemudian bisa diatur kecerahan warna, atau bisa juga dikasih filter seperti yang ada di Instagram, PixArt, Polish, dan lain-lain ya. Kalau dilihat ini berubah sesuai dengan filternya. Kemudian tulisan-tulisan yang ada di sini bisa kita ganti. Misalnya ini nama, saya ganti dengan nama saya.
Nah, ini sudah jadi. Mengenai keterangan-keterangan yang lain bisa diganti sendiri. Nah, singkatnya ini saya sudah menulis banyak ya, mengisi banyak, mengganti unsur-unsur yang tadi. Saya tidak mengubah font, warna atau apapun, hanya mengganti tulisannya saja. Kalau dirasa banyak bagian yang masih kosong, Bapak Ibu bisa menambahkan pemanis, misalnya logo. Nah, kita coba ambil logo, ini logo SMK bisa. Nah, sini ada logo SMK bisa, atau bisa ditambahkan dengan logo sekolah, logo SMK Yadika. Ini saya tambahkan logo SMK Yadika. Nah, kalau ingin kelihatan resmi, mungkin Bapak Ibu sama seperti Pak Mul ya yang curang. Pak Mul ini sudah punya tanda tangan sama stempelnya Pak Eko ini. Kebetulan saya hanya punya tanda tangannya saja, bisa ditaruh di sini. Ya. Oh, ini salah taruhnya. Saya klik saja. Nah, terbalik. Nah, ini karena ada tanda tangan Pak Eko, maka RPP saya jadi kelihatan resmi. Pak Eko, saya izin mencantumkan tanda tangannya Pak Eko ya. Saya jangan dipecat loh Pak Eko ya. Saya jangan dikasih sanksi Pak Eko. Ini cuma contoh Pak Eko. Nah, kalau sudah selesai, karena ini otomatis tersimpan, mungkin Bapak Ibu bisa menyimpan berkasnya pada penyimpanan smartphone atau penyimpanan komputer. Caranya adalah menekan tombol download yang ada di sini. Nah, ini agar kualitasnya tidak berkurang, agar kita mendapat kualitas yang baik, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan download yang menjadi gambar tipe PNG ya. Kalau tipe JPG maka ukuran filenya lebih kecil, tapi mungkin kualitasnya juga lebih rendah. Sengaja saya simpan dalam format PNG agar kualitasnya tidak berkurang banyak. Nah, ini kalau sudah kita pilih PNG, kita tinggal klik tombol download. Maka sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Bisa dicetak atau mungkin sama seperti Pak Waka Kurikulum, Pak Mul, ditaruh langsung di LMS agar kalau dilihat oleh publik, publik sudah tahu kalau kita sudah bikin RPP, kita sudah bisa bikin RPP inspiratif. Nah, sekian dari saya, hanya sampai di sini saja masalah yang saya berikan. Masalah yang lain, masalah berikutnya, silakan Bapak Ibu cari sendiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.